Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat dan juga karunia. Di antaranya adalah dimudahkan kembali kita untuk berkumpul di masjid ini dalam rangka mempelajari tauhid yang merupakan hikmah dan juga tujuan manusia dan juga jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kita bersama Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, dan insyaallah kita akan memasuki bab yang ke-36, babu ma jaa fir riya, bab apa-apa yang datang di dalam masalah ar-riya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa li walidayhi wa li ahlihi wa lil hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat. Qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, babu ma jaa fir riya'i wa qaulullahi ta'ala قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. Nah, berkata al-muallif rahimahullah, babu ma jaa fir riya, bab apa-apa yang datang, maksudnya adalah berupa dalil fir riya, di dalam masalah ar-riya. Di dalam bab ini beliau rahimahullah ingin menjelaskan untuk kita satu jenis di antara jenis-jenis kesyirikan yang dinamakan dengan ar-riya, yang tentunya ini berlawanan, bertentangan dengan tauhid. Dan riya yang dimaksud adalah seseorang menampakkan amalan supaya dilihat oleh manusia, kemudian dipuji. Seseorang menampakkan amalan supaya dilihat oleh manusia, kemudian dipuji. Dan riya terbagi menjadi dua. Ada riya di dalam pokok keimanan. Seseorang ingin dipuji karena Islamnya. Maka ini adalah riya yang bertentangan dengan pokok tauhid. Dan dia adalah sesuatu yang membatalkan keislaman. Seperti riya yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Karena mereka masuk Islam bukan karena Allah, tetapi ingin dipuji oleh manusia. Maka riya yang seperti ini membatalkan Islam. Dan di sana ada riya di dalam amalan. Dia adalah seorang muslim, seorang muslimah, beramal, beribadah untuk Allah, beribadah kepada Allah bukan kepada selain Allah, tetapi di dalam amalannya dia mengharapkan untuk dipuji oleh manusia. Maka ini adalah riya di dalam amalan, dan dia tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan inilah yang akan kita bicarakan pada bab ini. Riya di dalam masalah amalan. Dan riya yang seperti ini bertentangan dengan kesempurnaan tauhid yang wajib.
bertentangan dengan kesempurnaan tauhid yang wajib, dan dia tidak membatalkan keislaman dan juga tidak membatalkan tauhid seseorang. Dan seharusnya seorang yang bertauhid ketika dia beribadah, selain ibadahnya adalah kepada Allah, bersujud kepada Allah, melakukan salat kepada Allah, dan melakukan ibadah-ibadah yang lain, diserahkan ibadah-ibadah tersebut hanya kepada Allah. Selain dia harus melakukan itu, maka dia diharuskan untuk mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Diharuskan untuk menyerahkan, diharuskan untuk mengharap pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua yang harus dia lakukan. Pertama, ibadahnya diserahkan kepada Allah. Sujudnya untuk Allah. Salatnya untuk Allah. Puasanya untuk Allah. Tidak dia serahkan kepada selain Allah. Kemudian pahalanya yang dia harapkan hanyalah dari Allah saja. Salatnya diserahkan kepada Allah dan meminta pahalanya juga dari Allah. Ada dua perkara yang harus dia lakukan sehingga dengan demikian sempurna tauhidnya. Adapun seseorang yang salatnya dia tujukan untuk Allah, tetapi ternyata dia mengharapkan pujian manusia, berarti di sini ada kekurangan di dalam masalah iradahnya. Ada kekurangan di dalam masalah niatnya dalam mencari pahala. Bukan hanya mencari ganjaran dan juga pahala dari Allah, tetapi ternyata juga ingin dipuji oleh manusia. Nah, di sini beliau mendatangkan ayat dan juga hadis. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Di dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Maksudnya adalah makhluk yang memiliki kekurangan, yang lemah, kadang sehat, kadang sakit, terkadang kenyang, terkadang lapar, hidup dan juga mati, sebagaimana manusia yang lain. Tidak berhak untuk disembah dan tidak berhak untuk diibadahi. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Telah diwahyukan kepadaku. Dan ini adalah perbedaan antara seorang nabi dengan manusia yang lain. Bahwasanya seorang nabi diwahyukan kepadanya. Ini yang membedakan antara seorang nabi dan juga rasul dibandingkan dengan manusia yang lain. Adapun dari sisi kemampuan, kebutuhan terhadap makanan, kebutuhan terhadap udara dan lain-lain, maka dia seperti
manusia yang lain. Apa yang diwahyukan kepada beliau? Annama ilahukum ilahu wahid. Telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Sesembahan manusia di berbagai belahan dunia adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya demikian mereka menyembah, yaitu menyembahnya kepada Allah. Karena yang menciptakan mereka adalah satu. Maka yang disembah, yang berhak untuk disembah adalah satu, yaitu yang menciptakan mereka. Dan ini menunjukkan bahwasanya ajaran inti dari Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, dan ini adalah ajaran seluruh para nabi dan rasul, adalah tauhid. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-Nya. Dan maksudnya adalah pertemuan yang baik dengan Allah. Pertemuan yang diridhai. Pertemuan yang akhirnya adalah masuk ke dalam surga. Maka barang siapa yang ingin bertemu dengan Rabb-Nya, falya'mal amalan salihah, maka hendaklah dia mengamalkan amalan yang saleh. Dan masing-masing manusia akan bertemu dengan Allah, penciptanya. Namun mereka berbeda-beda keadaannya. Ada yang bertemu dengan Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan dia bertauhid, dalam keadaan dia beriman. Dan ada di antara manusia yang bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa kesyirikan. Man laki Allah la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhala an-nar. Sebagaimana telah berlalu. Barang siapa yang bertemu Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia masuk ke dalam neraka. Masing-masing dari kita akan bertemu dengan Allah, cuma berbeda keadaan mereka ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa yang ingin mengharapkan pertemuan dengan Rabb-Nya dalam keadaan baik, pertama hendaklah dia beramal saleh. Hendaknya kita beramal. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan agama, yaitu agama Islam, yang di dalamnya ditunjukkan kepada kita berbagai amal saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyamal amalan salihah. Maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia menyekutukan Allah, menyekutukan dengan ibadah Rabb-Nya seorang pun. Maksudnya adalah jangan sampai dia menyekutukan Allah dengan seorang pun. Beramal soleh dan amal solehnya bersih dari kesyirikan.
Termasuk di antaranya adalah bersih dari riya. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan baik, maka hendaklah amal soleh yang dia lakukan bersih dari seluruh jenis kesyirikan, termasuk di antaranya adalah riya, yaitu seseorang beramal karena ingin dipuji oleh manusia. Maka beliau mendatangkan ayat ini ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya yang namanya syirik ini bisa menjadi sebab, baik syirik yang kecil maupun yang besar, ini bisa menjadi sebab menjadikan seseorang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat dalam keadaan tidak baik. Bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan tidak baik karena dia membawa kesyirikan, syirikan yang kecil maupun syirik yang besar. Dan termasuk di antara syirik yang kecil adalah riya. Nah, أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. kemudian beliau mendatangkan hadis Abu Hurairah yang diangkat sampai Nabi SAW. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ini adalah hadis qudsi, Ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang maha kaya. Allah tidak butuh dengan sekutu. Dan dialah yang maha berkuasa, maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dialah As-Samad, yang segala sesuatu bergantung kepada Allah. Dialah Al-Wahidul Qahhar, dialah yang Maha Esa dan dialah yang menguasai segalanya. Ana aghna syuraka'i 'ani syirk, kata Allah. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Berbeda dengan manusia, di mana mereka adalah makhluk sosial. Tidak bisa mereka hidup sendiri. Harus berinteraksi, bergaul, bekerja sama dengan yang lain di dalam mewujudkan maslahatnya. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang dia menyekutukan bersamaku di dalamnya selain aku. Mengamalkan sebuah amalan, amalan apa saja? Baik amalan yang kecil maupun amalan yang besar, amal soleh yang dilakukan oleh anggota badan, atau amal soleh yang berkaitan dengan hartanya seperti sedekah atau zakat, amal soleh yang sifatnya wajib atau amal soleh yang sifatnya sunnah. Man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, amalan apa saja. Dan di dalam amalan tersebut, asyraka ma'i fihi ghairi. Dia menyekutukan selainku bersamaku di dalam amalan tadi. Mengharap pahala dari Allah, tetapi di waktu yang sama dia juga ingin dipuji oleh manusia. Mengharap pahala dari Allah, dan di waktu yang sama dia juga ingin mendengar orang mengatakan bahwa engkau adalah orang yang saleh, engkau adalah orang yang rajin,
Orang yang demikian keadaannya, taraktuhu wa syirkahu, aku akan meninggalkan dia. Dhamir di sini kembali kepada orangnya. Allah akan tinggalkan orang yang beramal soleh dan dia melakukan riya di dalam amal soleh tersebut. Ditinggalkan oleh Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal yang dia kerjakan. Allah akan tinggalkan. Bukan diterima dan diberikan pahala, tapi akan ditinggalkan oleh Allah dengan sebab dia melakukan riya di dalam amal solehnya. Wa syirkahu, dan aku akan tinggalkan juga kesyirikannya. Maksudnya adalah amalan yang di situ ada kesyirikan. Amalan yang di situ ada riyanya akan ditinggalkan oleh Allah. Akan dibiarkan orang tadi bersama apa yang dia cari. Mungkin saja dia mendapatkan pujian manusia dan mungkin saja dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala meninggalkan orang yang melakukan riya tadi dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pahala dan membiarkan dia bersama kesyirikannya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan amal soleh dan dia menyekutukan Allah di dalam amal soleh tersebut, maksudnya adalah mencari pahala dari Allah dan di waktu yang sama dia juga ingin dipuji oleh manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan yang ditujukan untuk mencari pahala dari Allah semata. Kalau ini adalah keadaan orang yang menjamak, menggabungkan, mencari pahala dari Allah dan di waktu yang sama ingin dipuji oleh manusia, tidak diterima oleh Allah amalannya. Lalu bagaimana dengan orang yang beramal soleh hanya karena ingin dipuji oleh manusia? Maka tentunya perkaranya lebih dahsyat. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah. Ahsanallahu alaikum. Qala al-musannif rahimahullah wa an Abi Sa'id marfu'an ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min al-masih ad-dajjal qalu bala qala asy-syirkul khafi yaqumu ar-rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaihi. Rawahu Ahmad. Selain orang yang melakukan riya tidak diberikan pahala oleh Allah atas amalan yang dilakukan, maka orang yang melakukan riya mendapatkan ancaman azab. Bukan saja tidak mendapatkan pahala, tetapi dia akan diazab dengan sebab dosa riya yang dia lakukan. Jadi di sana ada bahaya-bahaya riya. Di antaranya adalah dia rugi, beramal, mengeluarkan tenaga, harta, waktu, tetapi tidak diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua, ketika dia riya, maka itu bisa menjadi sebab dia diazab di hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, di mana Nabi SAW menyebutkan, Inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamah. Sesungguhnya manusia yang pertama kali akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat.
Beliau menyebutkan sallallahu alaihi wasallam 3 golongan. Yang pertama adalah seorang mujahid. Rajulun ustushhida. Ada seorang yang meninggal dalam keadaan perang, yaitu melawan orang kafir, meninggal dalam keadaan syahid di mata manusia, kemudian didatangkan dan dinampakkan kepadanya nikmat-nikmat Allah. Kemudian ditanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat ini? Dia mengatakan, aku berperang di jalanmu sampai aku meninggal dunia. Sampai aku mati syahid. Maka Allah mengatakan, kadzabta, engkau telah berdusta. Walakinnaka qatalta liyuqala jari. Akan tetapi engkau berperang supaya dikatakan sebagai seorang yang pemberani. Dan ini adalah riya, ingin dipuji oleh manusia bahwasanya dia adalah seorang pemberani. Faqad qila, dan telah dikatakan yang demikian. Artinya manusia sudah memujimu. Mereka mengatakan engkau adalah pemberani, si fulan adalah seorang pahlawan. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi. Kemudian akhirnya diperintahkan, yaitu Allah memerintahkan malaikat, dan diseretlah orang tersebut di atas wajahnya hatta ulqiya finnar, sampai dilemparkan ke dalam neraka. Ini orang yang pertama. Kemudian didatangkan orang yang kedua. Seseorang yang mempelajari ilmu dan dia mengajarkan ilmu dan membaca Al-Quran. Didatangkan dan ditanya setelah dinampakkan kepadanya nikmat-nikmat Allah, apa yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Dia mengatakan, aku mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu, dan aku membaca Al-Quran untukmu. Maka dikatakan kepadanya, kadzabta, engkau telah berdusta, walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alim. Akan tetapi engkau mempelajari ilmu supaya dikatakan sebagai seorang alim, sebagai seorang yang berilmu. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala qari', dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan sebagai seorang qari'. Faqad qila, dan itu sudah dikatakan, yaitu manusia sudah memujimu dengan pujian-pujian tersebut. Kemudian akhirnya dia pun diseret ke dalam neraka. Seorang yang menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, mempelajari Al-Quran, tujuannya adalah untuk dipuji oleh manusia. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang telah diluaskan rezekinya oleh Allah. Kemudian dia berinfak, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditanya, apa yang sudah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat ini? Maka dia mengatakan, tidaklah aku meninggalkan satu jalan pun yang engkau, ya Allah, senang untuk aku berinfak di dalamnya, kecuali aku berinfak di dalamnya untukmu. Kembali Allah Subhanahu wa taala mendustakan dan mengatakan, kadzabta, engkau berdusta, akan tapi engkau berinfak dengan tujuan supaya dikatakan sebagai orang yang dermawan, dan sudah dikatakan, kemudian akhirnya dia pun dilemparkan ke dalam neraka.
Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini menunjukkan apa yang tadi kita sebutkan, bahwa riya di antara bahayanya bukan hanya sekedar tidak diterima amalan seseorang, akan tetapi juga menjadi sebab dia diazab di hari kiamat. Kemudian setelahnya beliau dan sebelumnya, bahkan banyak ulama yang telah menjelaskan bahwa riya yang merupakan syirik kecil ini dosanya lebih besar daripada dosa besar. Ini termasuk di antaranya yang menjadikan kita takut, karena meskipun dia adalah asyirkul asghar, syirik yang disifati dengan kecil, akan tapi ternyata dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar. Kita tahu dosa besar seperti misalnya berzina, itu adalah dosa besar. Berdusta termasuk dosa besar. Minum khamar termasuk dosa besar. Tapi ternyata riya ini lebih besar daripada dosa besar. Tentunya ini menjadikan seseorang takut. Takut apabila dihinggapi oleh riya ini. Nah, kemudian setelahnya beliau mendatangkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan sesuatu yang lebih aku takuti atas kalian di sisiku daripada Al-Masihid Dajjal. Nabi SAW adalah orang yang sangat perhatian dengan umatnya. Apa yang memudarati mereka dan dikhawatirkan akan membahayakan mereka, beliau SAW mengingatkan. Termasuk di antaranya adalah fitnah Ad-Dajjal. Ini adalah fitnah yang besar. Dan tidak ada fitnah yang lebih besar semenjak diciptakannya Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat, yang lebih besar daripada fitnah Dajjal ini. Dan setiap Nabi telah mengingatkan umatnya tentang Dajjal. Dan Nabi SAW adalah yang paling banyak mengingatkan umatnya tentang Dajjal. Karena umat beliau adalah umat yang terakhir. Namun di sana ada sesuatu yang lebih ditakutkan oleh Nabi SAW daripada fitnah Ad-Dajjal ini. Sehingga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika mendengar ucapan Nabi SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih aku takuti atas kalian di sisiku daripada Al-Masih Ad-Dajjal. Qalu, mereka mengatakan, bala ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah. Karena ini sesuatu yang penting bagi mereka. Sesuatu yang lebih ditakutkan oleh Nabi SAW menimpa umat ini daripada Al-Masih Ad-Dajjal. Qala asyirkul khafi. Perkara tersebut adalah syirik yang tersembunyi. Karena syirik ada dua macam. Ada syirik yang al-jali, ada syirik yang al-khafi.
Asyirkul jali adalah syirik yang jelas, yang nampak. Dan syirik yang nampak terbagi menjadi dua. Ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil. Syirik nampak yang besar seperti misalnya bersujud kepada selain Allah, atau berdoa kepada selain Allah. Syirik yang nampak dan merupakan syirik yang kecil, sebagaimana yang telah berlalu, bersumpah dengan selain nama Allah. Atau seseorang mengatakan, Masya Allah wa syi'ta, laulallah wa tabib, kalau bukan karena Allah dan dokter, makanya adalah syirik yang nampak dan dia adalah syirik yang kecil. Jadi tidak semua syirik yang nampak kemudian syirik yang besar. Jadi syirik yang nampak ada yang besar, ada yang kecil. Demikian pula syirik al-khafi, syirik yang tidak nampak, ini juga terbagi menjadi dua. Ada syirik yang tidak nampak dan dia adalah syirik yang besar, dan ada syirik yang tidak nampak dan dia merupakan syirik yang kecil. Syirik yang tidak nampak dan dia adalah syirik yang besar adalah tawakal kepada selain Allah, dan telah berlalu penjelasannya. Syirik yang tidak nampak dan dia adalah syirik yang kecil adalah riya yang kita pelajari sekarang ini. Karena dia berada di dalam hati, tidak dilihat oleh orang lain. Maka riya adalah syirik yang khafi dan dia adalah syirik yang asghar. Syirik yang samar dan dia adalah syirik yang kecil. Asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan contohnya. Seseorang dia salat, atau seseorang dia berdiri. Kemudian dia salat. Kemudian dia memperindah salatnya, memperbagus salatnya. Entah itu memperpanjang atau memperlihatkan kekhusyukan di dalam gerakannya. Lima yara min nadhari rajulin. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia melihat ada seseorang yang melihatnya. Karena dia melihat ada seseorang yang melihatnya. Mungkin di situ ada istrinya atau suaminya, atau di situ ada atasannya, atau siapa saja. Dia memperbagus ibadahnya atau salatnya ketika dia melihat di sana ada orang yang melihatnya. Maka ini adalah salah satu di antara bentuk riya. Bukan berarti bahwa riya hanya ini saja. Karena riya juga terjadi di dalam selain salat. Di dalam sedekah. Mungkin juga di dalam puasa, di dalam haji, di dalam jihad, di dalam menuntut ilmu, di dalam berdakwah, sebagaimana telah berlalu dalam hadis yang tadi kita sebutkan. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah adzan. Baik. Kita lanjutkan setelah adzan. Kemudian beliau mengatakan rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Para ulama menjelaskan mengapa di sini Nabi SAW sampai mengatakan bahwasanya syirik khafi ini lebih beliau takutkan atas umatnya daripada Al-Masih Ad-Dajjal. Para ulama menjelaskan karena Dajjal perkaranya zahir,
sifat-sifatnya telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Dikabarkan kepada orang-orang yang beriman bahwasanya kelak dia akan mengaku sebagai Allah. Dan Nabi SAW telah mengabarkan bahwasanya Dajjal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, dan ini merupakan fitnah bagi manusia. Dia bisa berjalan cepat mengelilingi bumi, berkata kepada langit supaya turun hujan, kemudian turun hujan, mengatakan kepada bumi supaya menumbuhkan tanaman, akhirnya tumbuh tanaman. Dan kelak setiap orang yang beriman, baik yang buta aksara ataupun yang bisa membaca, akan bisa melihat tulisan kafara atau kafir yang ada di antara dua mata Dajjal. Sehingga dia pun terjaga dari fitnah Dajjal ini. Adapun riya, maka ini adalah sesuatu yang tersembunyi, tidak dilihat. Bahkan seseorang mungkin dia tidak merasa bahwasanya penyakit yang satu ini ada di dalam hatinya. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan bahwasanya dia lebih akhfa min dabibin namli, lebih samar daripada merambatnya seekor semut. Kalau kita sedang duduk kemudian ada semut yang berjalan di samping kita, kita tidak merasa bahwasanya di situ ada semut. Karena sangat kecilnya dan sangat kecil kakinya. Demikian samar suara semut yang berjalan. Maka Nabi SAW menggambarkan bahwasanya syirik kecil yang ada di dalam diri kita itu akhfa min dabibin namli. Itu lebih samar daripada berjalannya seekor semut. Dan dia adalah sesuatu yang berbahaya sebagaimana yang tadi sudah disebutkan. Membatalkan amalan, menyebabkan azab di hari kiamat. Maka Nabi SAW seorang Nabi yang sangat memperhatikan keselamatan umatnya, mengingatkan kita bahwasanya ini lebih saya takuti daripada Al-Masih Dajjal. Maka kita sebutkan di sini di antara tips dan juga cara seorang selamat dari penyakit riya ini. Yang pertama adalah doa. Sebagaimana dalam kelanjutan hadis tadi, ketika Nabi SAW mengatakan, Ya ayuhan nas, ittaqu hadha syirka, fa innahu akhfa min dabibin namli. Wahai manusia, hendaklah kalian berhati-hati dari kesyirikan ini, karena sesungguhnya dia lebih samar daripada berjalannya seekor semut. Kemudian sebagian sahabat mengatakan, wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin namli ya Rasulullah. Kalau demikian, bagaimana kami bisa selamat? Bagaimana kami bisa menjaga dari kesyirikan yang dia lebih samar daripada suara semut yang berjalan? Bagaimana kami bisa selamat? Maka beliau SAW mengatakan, Qulu Allahumma
inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Katakanlah, kata beliau, ucapkanlah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukan dirimu sedangkan kami tahu. Berlindung kepada Allah dari menyekutukan Allah dalam keadaan tahu. Maksudnya adalah sengaja. Yang melakukan sebuah kesyirikan yang kecil maupun yang besar, riya ataupun yang lebih besar daripada riya. Berlindung kepada Allah jangan sampai melakukan kesyirikan dalam keadaan dia sadar, dalam keadaan dia sengaja. Kemudian wa nastaghfiruka lima la na'lam. Dan kami memohon ampun kepada dirimu terhadap sesuatu yang kami tidak sadar. Yang kami tidak menyadari bahwasanya itu ada di dalam diri kami. Masuk di dalamnya adalah kesyirikan yang kecil. Yang telah digambarkan oleh Nabi SAW lebih samar daripada berjalannya seekor semut. Maka yang ada dalam hati kita berupa kesyirikan-kesyirikan yang kecil tadi, kita memohon ampun kepada Allah secara umum. Ini adalah sesuatu yang bermanfaat sekali. Bahkan sebagian masyayikh menasihatkan supaya setiap hari kita berlindung kepada Allah dari kesyirikan dan memohon ampun kepada Allah terhadap kesyirikan yang tidak kita ketahui, yang tidak kita sadari. Karena tiap hari kita beramal, tiap hari kita beribadah, dan di situ ada peluang terjadi riya. Maka seseorang berdoa kepada Allah, meminta ampunan terhadap riya yang dilakukan, sedangkan dia dalam keadaan tidak sadar. Selain doa ini, maka di sana ada cara yang lain, yaitu usaha preventif, pencegahan. Dengan cara seseorang menyembunyikan amal soleh. Karena sebagaimana kita tahu, yang namanya riya ada ketika dilihat oleh orang lain. Sebagaimana dalam definisi yang tadi kita sebutkan, menampakkan amalan di hadapan orang lain. Bagaimana supaya tidak terjadi riya dan ingin dipuji oleh manusia karena mereka melihat kita beramal? Tindakan preventifnya adalah dengan menyembunyikan amal. Amal yang bisa disembunyikan, kita sembunyikan. Karena di sana ada amalan yang tidak bisa kita sembunyikan. Tapi amalan yang bisa kita sembunyikan, maka kita sembunyikan. Karena ketika tidak ada yang melihat, hanya Allah saja yang melihat, maka tidak ada di sana ruang untuk pujian. Tidak ada harapan untuk dipuji oleh manusia, karena manusia tidak melihat apa yang kita lakukan. Nah, kalau tidak ada ruang untuk pujian manusia kepada kita, diharapkan niat kita lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dahulu para salaf, karena mereka mengetahui ini adalah tindakan yang paling mujarrab, yang paling bagus supaya seseorang terhindar dari riya, maka mereka berusaha untuk menyembunyikan amalan mereka, sebagaimana salah seorang di antara kita berusaha untuk menyembunyikan dosanya. Selama amal soleh tersebut bisa mereka sembunyikan, tidak dilihat oleh orang lain, maka dia akan sembunyikan. Baik ketika mereka bersedekah, berpuasa, sholat, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran,
Apa yang bisa mereka sembunyikan, maka mereka sembunyikan. Sampai disebutkan bahwasanya sebagian mereka setiap malam ketika keluarganya sudah istirahat, dia keluar membawa gandum, dia pikul, kemudian dia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan di daerahnya. Keluarganya tidak tahu dia keluar. Dan ketika dia membagikan, dia taruh tanpa dia mengetuk pintu. Di pagi hari, orang-orang miskin tersebut, orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan, mereka sudah mendapatkan makanan di depan rumah mereka, dan mereka tidak tahu siapa yang telah menaruh makanan tadi. Dan itu dia lakukan sampai dia meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, tidak ada lagi gandum di depan rumah mereka. Barulah manusia tahu bahwasanya selama ini yang memberi adalah si fulan. Bersedekah tanpa diketahui oleh keluarganya sendiri, tanpa diketahui oleh orang yang menerima. Dia benar-benar jaga bagaimana supaya sedekahnya hanyalah untuk Allah dan mengharapkan pahala dari Allah saja. Ada sebagian mereka berpuasa sunnah, keluar dari rumahnya di pagi hari dalam keadaan dia membawa makanan. Keluarganya menyangka bahwasanya dia akan makan sarapan di pasar. Karena kebetulan dia punya toko di pasar. Padahal dia dalam keadaan berpuasa. Dan dia sembunyikan puasa tersebut dari keluarganya sendiri. Karena mungkin saja seseorang ingin dipuji oleh keluarga terdekatnya. Bukan berarti karena suami adalah orang yang terdekat, istri adalah orang yang terdekat, kemudian seseorang selamat ketika dia beramal di depan orang yang terdekat dengan dia. Mungkin saja riya itu muncul ketika seseorang beramal di hadapan suami atau beramal di hadapan istrinya. Maka para salaf terhadap orang yang paling dekat sekalipun dia berusaha untuk menutupi amalannya. Dia keluar dari rumahnya dalam keadaan membawa makanan. Dan di jalan dia bagikan makanan tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan. Sesampai di pasar, dia membuka tokonya dan memulai aktivitasnya, dan orang-orang menyangka bahwasanya dia sudah sarapan di rumah. Demikian dia lakukan hal itu selama bertahun-tahun. Tidak ada orang yang mengetahui dia berpuasa. Sebagian yang lain, dia membaca Al-Quran dari mushaf di dalam rumahnya, di dalam kamarnya. Kemudian ketika dia mendengar ada pintu yang terbuka atau ada orang yang masuk, tentunya itu adalah keluarganya sendiri. Mungkin istrinya, mungkin anaknya, mungkin pembantunya. Maka dia menyembunyikan, menaruh mushafnya di bawah bantalnya. Sehingga tidak ada yang mengetahui dia membaca mushaf kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka menunggu keluarganya tidur dan pura-pura dia tidur. Kemudian ketika melihat keluarganya semuanya tidur, dia pun bangkit, salat, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika menjelang subuh, dia kembali ke tempat tidurnya dan datang salat subuh. Dia bangun seakan-akan dia tidak melakukan salat malam di malam tersebut.
Padahal itu adalah keluarganya sendiri, istrinya sendiri. Maka ini adalah contoh-contoh yang mulia dilakukan oleh para pendahulu kita, bagaimana mereka berusaha untuk menyembunyikan amal soleh mereka, sebagaimana salah seorang di antara kita berusaha untuk menyembunyikan dosa-dosanya. Kemudian cara yang lain adalah dengan melihat kekurangan diri sendiri. Memperbanyak. Mengingat-ingat kekurangan dan juga aib yang dimiliki oleh kita sendiri. Termasuk di antaranya adalah dosa. Seandainya seseorang melihat kita beramal, maka dosa yang kita lakukan juga banyak. Cuma mereka tidak tahu. Seandainya mereka tahu dosa dan juga kekurangan yang kita lakukan, niscaya mereka tidak akan mengatakan yang demikian. Dan kita lebih tahu tentang diri kita sendiri daripada orang lain. Semakin banyak seseorang mengingat-ingat dan menyadari tentang kekurangan dirinya, maka insya Allah akan semakin jauh dari keinginan untuk dipuji oleh manusia. Karena kita tahu tentang siapa kita. Kemudian di antara caranya adalah seseorang melawan. Ketika datang bisikan untuk riya dan ingin dipuji oleh manusia, maka seseorang berusaha untuk melawannya. Jangan dia pasrah atau membiarkan dirinya terhanyut dengan riya tersebut. Dia berusaha untuk melawan. Syaitan mengajak dia untuk riya, maka dia berusaha untuk melawan. Dan menyadari bahwasanya pujian manusia ini adalah pujian yang tidak hakiki. Karena mereka memuji tidak berdasarkan ilmu. Mereka hanya lihat zahirnya saja. Mereka tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Apa yang kita lakukan di luar sana. Pujian manusia bukanlah pujian yang sebenarnya. Dan pujian mereka tidak bermanfaat. Apabila keadaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla tidak seperti itu. Seandainya seluruh manusia memuji, sementara kita di sisi Allah adalah orang yang hina, maka kita adalah orang yang hina. Seandainya seluruh manusia memuji kita dengan pujian setinggi langit, kalau kita di sisi Allah adalah orang yang hina, maka kita adalah orang yang hina. Maka tidak ada manfaat pujian dari manusia. Bahkan apa yang mereka lakukan ini bisa menjadi mudarat bagi seseorang. Sebagaimana telah berlalu tentang ancaman bagi orang yang melakukan riya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan juga sifat-sifat Allah yang ulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari riya. Barakallahu fikum. Mungkin ada pertanyaan. Dan sebelumnya faedah. Nah, fi masail. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannifu rahimahullah fihi masail al-ula tafsir ayatil kahfi. الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى. الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. Nah, kemudian beliau menyebutkan beberapa permasalahan. Yang pertama adalah tafsir dari ayat Al-Kahfi, yaitu ayat yang terakhir. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya perkara yang besar ini tentang ditolaknya amal saleh apabila ada riya yang masuk di dalamnya, ada sesuatu yang untuk selain Allah. Kemudian yang ketiga adalah penyebutan sebab
yang mengharuskan demikian, yaitu kesempurnaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menolak kesyirikan dan tidak menerima amal soleh yang masuk di dalamnya kesyirikan. Sebabnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya. Kemudian yang keempat adalah bahwasanya termasuk di antara sebabnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Nah, Al-khamisatu khawfun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi min ar-riya. As-sadisatu annahu fassara dhalika bi anna al-mar'a yusalli lillah lakin yuzayyinuha lima yara min nadhari ar-rajuli ilaihi. kemudian yang kelima, takutnya Nabi Muhammad SAW atas para sahabatnya dari riya. Kemudian yang keenam adalah bahwasanya tafsir dari riya ini adalah seseorang melakukan sholat awalnya karena Allah, kemudian dia memperbagus sholatnya karena melihat ada seseorang yang sedang melihatnya. Nah, izin menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Izin bertanya, bagaimana menjaga hati agar tetap ikhlas ketika amalan atau ibadah yang kita lakukan dipuji oleh orang lain? Karena bisa saja muncul riya secara tidak sadar meski itu sedikit. Barakallahu fikum. seperti yang tadi kita sebutkan, kita berusaha untuk melawan. Kita berusaha untuk melawan dengan menyadari bahwasanya pujian manusia tidak akan ada manfaatnya kalau di sisi Allah bukan demikian. Demikian pula bahwasanya pujian manusia ini akan memudarati. Melawan dengan doa. Seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan katakan kepada Allah Rabbul Alamin, bahwasanya ya Allah, saya berlepas diri dari kesyirikan, berlepas diri dari riya. Saya tidak senang ada di dalam amalan saya keinginan untuk dipuji oleh manusia. Kita berusaha untuk melawannya. Selama seseorang masih melawan dan melakukan perlawanan terhadap riya tersebut, maka dia di atas kebaikan. Nah, yang kedua, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang melakukan kebaikan yang dibikin konten? Berharap konten itu berguna bila disebarluaskan, tapi mau tidak mau dirinya juga akan terbranding dikenal sebagai orang yang baik. innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sungguhnya amalan adalah dengan niat. Dan bagi seseorang apa yang dia niatkan. Kalau dia membuat konten tersebut, niatnya adalah untuk Allah, untuk berdakwah, semoga ada yang mengambil manfaat, maka dia mendapatkan pahala. Tapi kalau niatnya adalah untuk popularitas, dikenal oleh orang banyak, maka bagi seseorang apa yang dia niatkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Nah, pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Afwan Ustaz, izin bertanya, jika kita pernah melakukan ibadah dan ada riya di dalamnya secara sadar atau tidak sadar, lalu kita bertaubat kepada Allah, apakah kita masih bisa mendapatkan pahala atas ibadah tersebut setelah bertaubat? Mohon penjelasannya, jazakumullah khairan. at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa, maka dia seperti orang yang tidak punya dosa. Kita berharap semoga orang yang sekarang sadar
atas riya yang dia lakukan dan bertobat kepada Allah dari riya tersebut. Semoga yang demikian bisa menjadi sebab amalannya dalam keadaan utuh pahalanya, karena dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Assalamualaikum. Pertanyaan keempat, Ustadz, bagi seorang suami dan ayah, bagaimana cara membedakan antara amalan yang termasuk riya dan amalan yang menjadi teladan bagi keluarga? Karena terkadang seorang suami beramal soleh di rumah agar anak dan istrinya bisa mencontoh, tapi khawatir niatnya tercampur riya. apabila memang dipandang di situ ada maslahat, dia melihat ketika dia beramal dan dilihat oleh anaknya, maka anaknya akan meneladani, mencontoh, semangat untuk beramal, maka tidak masalah seseorang menampakkan amal tersebut di hadapan keluarganya atau bahkan pada orang lain. Namun dalam keadaan seperti itu, maka dia harus berjuang. Bagaimana supaya amalannya tetap terjaga, tidak dicampuri oleh riya. Karena di sini berarti ada peluang. Ada peluang untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Dia harus berjuang melawan bisikan-bisikan tersebut. Nah, jadi tidak masalah apabila memang di sana ada maslahat seseorang bersedekah dan dinampakkan sedekahnya di hadapan orang lain, atau dia melakukan salat malam di hadapan anaknya atau di hadapan istrinya dengan maksud supaya dia meneladani, tapi di waktu yang sama dia berusaha untuk melawan bisikan-bisikan riya. Nah, Assalamualaikum. Pertanyaan kelima, hampir mirip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, sebaiknya apa yang dilakukan menyembunyikan amalan tahajud atau membangunkan pasangan menjalankan tahajud bersama? diulang. Izin bertanya Ustadz, sebaiknya apa yang harus dilakukan? Apakah menyembunyikan amalan tahajud atau membangunkan pasangan untuk menjalankan tahajud bersama-sama? Sebutkan dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang suami yang dia melakukan salat, yaitu salat malam, kemudian dia membangunkan istrinya. Dia melakukan salat malam terlebih dahulu, kemudian dia membangunkan istrinya, dan juga sebaliknya. Maka dengan demikian dia melakukan salat tersebut tidak dilihat oleh istrinya, dan kemudian dia juga mengajak istrinya atau suaminya juga untuk melakukan amalan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.